Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Kali ini kita akan masuk ke pembelajaran dan assessment terkait materi yang akan kita bahas. Ada 3 pembelajaran atau 3 materi yang akan kita bahas. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami dari SMA Negeri 1 Makassar. Yang pertama Nur Halim, Nur Fadila, Hasriana, Nurul Fitra Utami, dan yang kelima Reza Gunawan. Yang akan kita bahas hari ini, yang pertama terkait jelaskan strategi rancangan perencanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Yang kedua, jelaskan penerapan asesmen formatif dan asesmen sumatif sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dan yang ketiga, berdasarkan pengalaman kami di SMA Negeri Makassar, berikan contoh praktik baik asesmen formatif, AS, dan for learning, dan sumatif of learning. Untuk mengefisienkan waktu, kita akan bahas di pembelajaran yang pertama, yaitu strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif, yang akan dijelaskan oleh Nur Fadila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Nah, dalam hal ini saya akan membahas 3 indikator. Yang pertama itu adalah menganalisis capaian pembelajaran atau CP untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Indikator yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Indikator yang ketiga itu ada mengembangkan modul ajar. Saya masuk ke indikator yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk menyusun rencana pembelajaran dan jabaran kompetensi pada capaian pembelajaran itu perlu dipetakan ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, peta kompetensi itu kemudian kita gunakan sebagai acuan untuk mengembangkan perangkat ajar. Nah, jadi dalam menganalisis capaian pembelajaran ini ada beberapa indikator di dalam yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah penyusunan alur tujuan pembelajaran yang dilakukan di tingkat satuan pendidikan oleh tim pendidik pada mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang sama. Yang kedua itu ada alur tujuan pembelajaran yang telah dipetakan, direview bersama di dalam tim berdasarkan expert judgment tim pendidik untuk memastikan kesesuaian dan kriteria alur tujuan pembelajaran. Kemudian ada evaluasi pada alur tujuan pembelajaran. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke strategi rancangan perencanaan yang kedua, itu ada tentang asesmen diagnostik. Nah, dalam perencanaan asesmen diagnostik ini, ada beberapa tahapan analisis laporan hasil belajar atau rapor peserta didik pada tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua itu mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Yang ketiga, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen yang bisa kita gunakan itu ada tes tertulis, keterampilan, dan observasi. Kemudian tahapan yang keempat, jika diperlukan menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang, keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, dan aspek-aspek lain terkait dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kelima, pelaksanaan asesmen pengolahan hasil, dan yang terakhir itu ada hasil diagnosis mengenai data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Kemudian ada strategi yang ketiga, itu ada mengembangkan modul ajar. Nah, dalam pengembangan modul ajar ini ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik serta satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, melakukan asesmen diagnostik terhadap kondisi dan kebutuhan peserta didik.
Yang ketiga, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kita capai. Yang keempat, memilih tujuan pembelajaran dari ATP berdasarkan capaian pembelajaran yang akan kita kembangkan menjadi sebuah modul ajar. Yang kelima, merencanakan jenis, teknik, dan instrumen assessment. Yang enam, menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang sudah kita tentukan. Yang ketujuh, pendidik bisa menentukan komponen yang esensial sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedelapan, mengelaborasi kegiatan pembelajaran sesuai dengan komponen esensial. Yang kesembilan, modul sudah siap digunakan. Dan yang terakhir itu ada evaluasi pengembangan modul. Saya rasa itu 3 strategi yang saya sampaikan dalam rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Nah, untuk strategi yang selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemaparan yang luar biasa terkait strategi rancangan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Kita tahu bersama bahwa dalam kelompok ini bahwa ada 7 poin bagaimana strategi rancangan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif. Dan 3 poin sebelumnya sudah dibahas dengan lugas oleh saudara kita Nur Fadilah. Jadi untuk pembahasan poin selanjutnya yang keempat dan yang kelima akan dibahas oleh saya sendiri atas nama Nur Halim. Yang keempat, poin keempat itu terkait penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Seperti yang kita ketahui, dalam proses pembelajaran, guru harus menyesuaikan pembelajarannya dengan tahap capaian atau karakteristik peserta didik. Untuk apa? Untuk mencapai pembelajaran dan asesmen yang efektif. Nah, penyesuaian ini ada 4 poin penyesuaian yang harus disesuaikan oleh guru terhadap karakteristik peserta didiknya. Yang pertama adalah penyesuaian konten atau penyesuaian materi pembelajarannya. Penyesuaian materi pembelajaran atau ruang lingkup materi pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik supaya pembelajaran ini dapat bersifat efektif dan bisa dipahami oleh peserta didik dengan baik. Selanjutnya, poin kedua yang harus disesuaikan adalah proses pembelajarannya. Bagaimana peserta didik itu melakukan proses pembelajaran yang sudah dirancang oleh seorang pendidik ini, dirancang dengan sedemikian rupa berkaitan dengan karakteristik peserta didik, mulai dari gaya belajarnya, minat, motivasi, bahkan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya yang harus disesuaikan oleh pendidik dalam proses pembelajaran adalah menyesuaikan produk hasil belajarnya. Bagaimana seorang guru harus punya tujuan akhir, produk akhir dari setiap materi pembelajaran yang tetap disesuaikan dengan kemampuan atau kebutuhan peserta didik tersebut. Yang selanjutnya, penyesuaian yang harus dilakukan oleh pendidik juga adalah penyesuaian kondisi lingkungan belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa guru harus menyesuaikan kondisi lingkungan belajarnya. Itu minimal ada 3 kondisi lingkungan yang harus dia pahami. Yang pertama, terkait kondisi lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini mulai dari teknologi, bagaimana peserta didik mengakses teknologinya, media pembelajarannya, dan semua hal yang bisa dilakukan atau dimasukkan dalam proses pembelajaran yang bisa dilihat mulai dari alat, media, bahkan monumen dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kondisi lingkungan sosial, bagaimana peserta didik membangun sosialnya, aturan, norma, bahkan budaya serta adat istiadat baik sesama peserta didik maupun ke pendidiknya atau gurunya. Yang ketiga adalah penyesuaian lingkungan belajar dilihat dari segi akademisnya, bagaimana peserta didik ini track recordnya sebelumnya, bagaimana latar belakang pendidikannya sebelumnya, di mana dia sekolah sebelumnya, bagaimana nilai dan sebagainya, itu terlihat dari lingkungan belajar akademisnya. Selanjutnya, poin kelima terkait strategi rancangan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen yang efektif adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Di perencanaan, pelaksanaan, pengolahan asesmen formatif dan sumatif, pendidik memiliki tiga alternatif. Seperti yang kita ketahui bahwa asesmen formatif dan sumatif itu akan berujung pada nilai kualitatif maupun kuantitatif. Nah, dari nilai ini
baik asesmen formatif dan sumatif bisa dikelola, guru bisa mengelolanya dengan 3 alternatif. Yang pertama, mengolah seluruh data asesmen formatif dan sumatif menjadi nilai rapor. Menjadi nilai rapor di sini yang di combine adalah seluruh nilai formatif dan sumatif, baik yang kuali maupun kuantitatif, dijadikan menjadi nilai rapornya. Sedangkan alternatif yang kedua, nilai formatif dan sumatif ini kita bedakan. Nilai formatif yang berupa angka dan sumatif yang berupa angka atau kuantitatif ini akan menjadi nilai rapornya, dan nilai formatif dan sumatif yang berupa kualitatif itu akan menjadi deskripsi nilai rapornya. Nah, ini alternatif kedua. Alternatif ketiga adalah mengolah seluruh data formatif dan sumatif untuk menjadi nilai rapor. Jadi semua nilai formatif dan sumatif baik yang kuanti maupun kualitatifnya itu dimasukkan menjadi nilai hasil rapornya, atau dikuantitatifkan dulu yang kualitatif menjadi angka, lalu itu akan menjadi nilai rapornya. Nah, nilai rapor inilah yang menjadi pertimbangan deskripsi capaian pembelajarannya. Itu mungkin untuk poin keempat dan poin kelima. Untuk poin selanjutnya, poin ke-6 dan poin ke-7 akan dibahas oleh rekan saya, Reza Gunawan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, poin selanjutnya akan saya bahas terkait dengan strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intelektual dan asesmen efektif, yaitu berkaitan dengan melaporkan hasil belajar dan melakukan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Nah, dalam tahap melaporkan hasil belajar, laporan hasil belajar peserta biasanya dalam bentuk buku rapor. Selain itu, laporan hasil belajar dapat juga berupa portofolio, diskusi atau konferensi antara guru, peserta didik dan orang tua, serta juga dapat berupa dengan pemberian karya. Nah, laporan hasil belajar dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang apa yang sudah diketahui, dipahami, dan dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Informasi tersebut disampaikan kepada peserta didik sendiri dan orang tua. Nah, jadi tujuan dari pelaporan hasil belajar ini bagaimana seorang guru atau pendidik itu memiliki pedoman untuk melihat apa-apa perkembangan yang telah dilakukan peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah melihat laporan hasil belajarnya, selanjutnya dapat dilakukan mengenai pengembangan atau area-area yang perlu ditingkatkan terhadap peserta didik tersebut. Selanjutnya itu poin mengenai mengevaluasi pembelajaran dan proses. Pada tahap ini dilakukan untuk merefleksi kekuatan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Jadi sejauh mana tingkat capaian pembelajaran telah tercapai dengan baik dan sebagainya. Evaluasi pembelajaran dan asesmen dapat dilakukan melalui beberapa strategi, misalnya melakukan refleksi pembelajaran dan asesmen pada masing-masing modul, mengidentifikasi bagian-bagian mana saja yang telah berhasil dan bagian-bagian yang harus ditingkatkan. Nah, selanjutnya itu juga sebagai tindak lanjut dengan memodifikasi modul ajar untuk pembelajaran berikutnya. Ya, mungkin strategi rancangan dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen efektif telah saya sampaikan tadi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pembahasan. Jadi itu tadi terkait strategi rancangan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran intrakurikuler dan asesmen efektif. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan jenis asesmen. Jenis asesmen akan dibahas oleh saudari kita. Waktu dan tepat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis asesmen. Jenis asesmen ini terbagi menjadi dua, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif ini merupakan bentuk penilaian yang bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif itu adalah bentuk penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian dari capaian pembelajaran peserta didik dan dijadikan dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Nah, dapat kita lihat pada slide di situ. Asesmen formatif itu mencakup as learning,
dan for learning. As learning itu asesmen bertujuan sebagai refleksi proses pembelajaran, sedangkan for learning itu untuk perbaikan proses pembelajaran, dan off learning sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Bisa digeser slide-nya. Selanjutnya, asesmen sebagai proses pembelajaran, yakni kalau di as learning untuk refleksi proses pembelajaran. Yang kedua berfungsi sebagai asesmen formatif. Lalu asesmen untuk proses pembelajaran atau for learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Yang pertama, yang kedua berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, asesmen pada akhir proses pembelajaran ini untuk sebagai bentuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran dan juga berfungsi sebagai asesmen sumatif. Terima kasih. Oke, itu tadi pembahasan dari saudara kita Nurul Utami berkaitan dengan jenis asesmen. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan contoh praktik baik sesuai dengan apa kelompok kami yang telah kami observasi SMA Negeri 1 Makassar. Ini akan dijelaskan oleh saudari kami, yaitu Siana. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi contoh praktik baik asesmen formatif dan sumatif yang kami lihat itu, yang pertama asesmen formatif. Jadi asesmen formatif ini ada dua praktiknya, baik itu pada proses as learning dan for learning. Jadi yang pertama ada penilaian diri, penilaian teman sebaya, kemudian for learning ada tes. Tesnya itu baik pre-test, post-test, kuis, dan tugas. Kemudian ada juga tes non-tes, di mana terdiri dari wawancara, portofolio, dan mind mapping. Kemudian asesmen sumatif. Nah, contoh praktiknya itu pada proses for learning, contohnya praktik produk. Jadi di Semansa itu kami pernah lihat siswanya disuruh membuatkan produk dalam mata kuliah kewirausahaan. Kemudian juga ada proyek. Jadi di Semansa proyeknya itu proyek penerapan P5, di mana siswa mempelajari mengenai anti-bullying. Itu. Kemudian ada tes tertulis dan tes lisan. Untuk contoh praktik baik of learning-nya, ada ujian tengah semester atau TS dan ujian semester. Yaitu tadi contoh praktik baik asesmen formatif pada proses as and for learning dan sumatif pada proses of for dan of learning. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Itu tadi penjelasan terkait contoh praktik baik asesmen formatif as dan for learning dan sumatif of learning yang telah kami amati selama pada 2 menit Makassar. Sekian mungkin dari kelompok kami berkaitan terkait pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.